Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Bapak dalam pelajaran matematik kelas 5 tanggal 2 September 2020. Belajar matematik asik bersama Pak Rasid. Selamat belajar dan tetap semangat. Pada pertemuan kali ini, Bapak akan menjelaskan tentang penjumlahan dan pengurangan persen. Namun sebelum itu, mari kita berdoa agar apa yang kita pelajari pada pertemuan kali ini dapat kita mengerti dan kita pahami. Dengan baca basmalah, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Perlu kita ketahui bahwa persen itu adalah per 100. Per 100. Persen itu per 100. Contoh, misalkan ada 2%. Artinya 2 per 100. 10%. Artinya 10 per 100. 25% artinya 25 per 100. Sedangkan 60% adalah 60 per 100. Dan seterusnya. Artinya persen itu adalah per 100. Ini akan ada contoh penjumlahan persen. Ya, misalkan ada 25% ditambah 15%. Maka yang harus kita lakukan adalah menjumlahkan angka-angkanya. Dalam kurung 25 ditambah 15%. Sama dengan 25 ditambah 15 sama dengan 40. Jadi sama dengan 40%. Nah, tinggal dijumlahkan saja angka-angkanya. Contoh lain, 75% ditambah 60%. Sini bisa kita tuliskan dalam kurung 75 ditambah 60. Dalam kurung persen. Kita tinggal jumlahkan 75 ditambah 60 sama dengan 135%. Contoh lain, 27% ditambah 52% ditambah 37%. 27 ditambah 52 ditambah 37 dalam kurung persen sama dengan 116%. 27 ditambah 52 ditambah 37 sama dengan 116. Tinggal tambahkan persen di belakangnya. Dan selanjutnya, pengurangan persen. Caranya sama dengan penjumlahan, cuma kalau penjumlahan ditambahkan, kalau pengurangan dikurangi. 67% dikurang 20%. Sama dengan 67 dikurang 20% sama dengan 47%. Contoh lain, 180% dikurang 120%. Sama dengan 185 dikurang 120 dalam kurung persen sama dengan 65%. Contoh lainnya, 237% dikurang 150% dikurang 28%. Kita tinggal kurangkan saja angkanya. 230 dikurang 150 dikurang 28 dalam kurung persen sama dengan 59%. Sama seperti kita mengurangi angka-angka saja. Cuma nanti di belakangnya kita tambahkan dengan persen. Selanjutnya, mengubah bilangan desimal menjadi persen.
Contoh soal di sini misalkan ada 4,5, ya. Maka langkah yang harus kamu lakukan adalah menjadikan pecahan biasa terlebih dahulu. Ya, kita jadikan pecahan biasa. Bagaimana caranya? Pertama, kita tulis angka yang ada pada soal. Itu semua angka kita tulis tanpa koma. Di sini ada 4,5, kita tulis 45, 4 dan 5. Untuk penyebutnya, minggu lalu Bapak sudah terangkan tentang bilangan desimal. Itu kalau satu angka di belakang koma itu puluhan, nilai tempatnya per sepuluhan. Kalau dua angka di belakang koma per seratusan dan seterusnya. Nah, ini kita tinggal hitung saja angka yang ada di belakang koma. Nah, itu akan menentukan jumlah nolnya. Di sini ada satu angka, berarti per 10. Jadi nolnya cuma satu. Nah, karena kita di sini diminta untuk merubah dalam persen, maka penyebutnya kita jadikan per 100. Kita jadikan per 100 penyebutnya. Bagaimana bisa 10 bisa menjadi 100? Nah, itu perkalian ya, dengan perkalian. 10 dikali berapa sama dengan 100? Atau 100 dibagi berapa? Dibagi 10 sama dengan berapa? 10 dikali berapa sama dengan 100, atau 100 dibagi 10 sama dengan berapa? Nah, kalau perkalian 10 agar bisa menjadi 100, itu kita tinggal tambahkan saja 0. Kurang 1 nolnya. Jadi 10 dikali 10. Atau 100 dibagi 10 sama dengan 10. Maka 10 dikali 45 jadi 450. Selanjutnya, karena pernya sudah 100, nah, kita tinggal tulis angkanya 450. Per 100-nya kita jadikan persen. Jadi 450%. Nah, contoh lain, 2,63 sama caranya tulis semua angka yang ada 263. Nah, selanjutnya untuk pecahannya, untuk penyebutnya dua angka di belakang koma, berarti nanti nolnya ada 2. Jadi atau ini dua angka berarti per seratusan, maka sudah menjadi per 100. Maka di sini tinggal ketulisan angkanya 263, per 100-nya kita jadikan persen, maka hasilnya 263. Selanjutnya, contoh bilangan desimal dikurang bilangan persen. Tentukan hasil dari 1,73 dikurang 56%. Nah, ini desimalnya kita jadikan persen terlebih dahulu dengan cara mengubah ke pecahan biasa. Ya, sama seperti tadi, tulis semua angka ya tanpa koma 173 itu di belakang. Jadi itu angka semuanya 173. Nah, itu angka di belakang koma ada 2, 7 dan 3. Ada 2. Jadi pernya 100. Selanjutnya dikurang 56%. 173 per 100 itu sama dengan 173% dikurang 56%. Dengan 173 dikurang 56% sama dengan 117%. Gitu caranya.